مصطفى مصطفى مدعو للصفا. Dalam pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang yang berakal. Bila kita ingin memahami satu definisi atau satu gelaran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka gelaran itu akan ada kepada orang bila sesuai orang itu dengan kriteria yang ada pada gelaran tersebut. Dalam ayat ini Allah melabelkan golongan ulul albab, orang-orang yang berakal. Itu gelaran, julukan, label yang Allah kasih. Tapi siapa orang yang berakal itu? Adakah kita boleh mendakwa saya berakal? Orang mungkin mendakwa saya ulul albab. Adakah itu maksudnya karena dia pandai, karena dia sukses dalam bisnis, dia pandai dalam berdebat, atau dia mempunyai gelaran-gelaran tertentu di masyarakat? Adakah itu dikatakan orang berakal? Adakah karena orang kata dia genius maka dia adalah ulul albab? Tidak ada sesiapa yang boleh mendakwa bahwa dirinya ulul albab, karena label ulul albab itu Allah yang kasih. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah siapakah ulul albab? Yang memenuhi kriteria yang Allah juga mahukan. Jadi label itu bukan boleh siapa boleh mendakwa. Itu label aku punya. Apa sebab? Karena saya genius. Label itu saya yang punya sebab saya sukses dalam berniaga atau berbisnis. Allah yang kasih label, Allah juga yang memberikan kriteria. Siapakah orang yang berakal? Yang kalau dipenuhi kriteria itu, maka dialah orang berakal. Kalau tak dipenuhi kriteria tersebut, hatta nak kata jenius macam manapun, bukan ulul albab. Siapa pertama ulul albab? Yang pertama disebutkan oleh Allah adalah alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji. Ini sudah dibahaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq, tidak ingkar janji. Ada kalanya orang berjanji di satu masa, ingkar janji di masa yang lain. Tapi ulul albab dia tidak pernah mungkir janji, dia memenuhi janji dan tidak memungkiri janji. Yang ketiga, ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amara Allahu bih, orang yang menyambung apa yang disuruh oleh Allah untuk disambung daripada silaturahim. Yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam berniaga, dalam bekerja, dalam bertugas sebagai PA, bertugas sebagai pejabat awam, bertugas di tempat swasta, kerajaan, tak kisah. Yang penting takut kepada Allah di mana saja ia berada, dalam bertugas ataupun tidak. Yakhshawna rabbahum. Yang keberapa ini? Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Sifat orang yang berakal yang kelima adalah alladzina atau wa yakhafuna su'al hisab, orang yang dia takut akan hari perhitungan. Maksud daripada takut hari perhitungan supaya dia tidak menjadi masalah ketika dihisab di sana, dia akan perhitungkan hisabnya di sini. Karena apa yang dia lakukan di sini menentukan hisabnya di sana. Banyak benda dia tak elok dibuat di sini, di sana hisabnya sukar. Oleh sebab itu dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kamu di dunia sebelum kamu diperhitungkan nanti di sana. Orang yang banyak memperhitungkan dirinya di dunia akan kurang perhitungannya nanti di akhirat. Hari perhitungan nanti itu ada, pasti, yakin 10,000%. Tidak ada orang memungkiri. Wa nadhul mawazinal qista, kami akan letakkan timbangan itu dengan adil.
walaupun sebesar biji sawi, ataina biha wa kafa bina hasibin. Amal itu kalau sebesar biji sawi pun juga kami akan datangkan, kami akan timbang juga. Cukup kami ini akan memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia. Jadi kriteria yang kelima kepada orang yang berakal adalah orang yang memperhitungkan hari perhitungan, maknanya dia akan perhitungkan perbuatannya di sini untuk tidak sulit perhitungannya di sana. Yang keenam adalah ayat yang dibaca tadi. Moga-moga kita termasuk orang-orang ulul albab tadi kan. Sebab pahalanya nanti tengok apa Allah akan sediakan kepada orang ulul albab ini. Katanya walladzina sabaru, ini yang keberapa ini? Yang keenam. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Yang keenam, orang-orang yang bersabar karena ingin meraih redha daripada Tuhan mereka. Yang ketujuh, wa aqamus shalah. Yang ke-8, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak akan rezeki yang Allah beri kepada mereka secara rahasia dan juga terang-terangan. Yang ke-9, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, yaitu orang-orang yang menolak kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya dengan kebaikan, atau menolak dengan kebaikan segala kejahatan. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka yang mempunyai 9 kriteria tadi yang dikatakan ulul albab, memenuhi janji, tidak ingkar janji, kemudian menyambung silaturahim, kemudian takut kepada Tuhan mereka, risau akan hari perhitungan, sabar karena Allah, mendirikan salat, berinfak daripada rezeki yang diberikan oleh Allah secara rahasia atau terang-terangan, dan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. 9. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka itu rumah yang digantikan, rumah yang lain. Apa rumah yang lain? Jannatu adnin, surga Aden. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, barang tukaran yang akan ditukar oleh Allah kepada manusia itu adalah surga. yakni jual beli kita dengan Allah, transaksi antara kita dengan Allah, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu adalah surga. Jadi surga itu harganya bukan murah, mahal sekali. Tapi ia bukan mahalnya dengan uang, karena uang pun tak ada nilai untuk membeli surga, melainkan bila uang itu digunakan untuk amal akhirat, ibadah, barulah uang itu bernilai. Duit sebanyak apapun, manapun yang kita miliki untuk membeli surga, tak ada nilainya. Tapi duit yang sama bila digunakan ibadah, maka 1 sen pun akan ada nilainya di surga.